Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Fadila Nasution, NIM 180311158, Prodi Pendidikan Biologi D, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum genetika secara virtual mengenai ekstraksi DNA. Baiklah, mari kita mulai. Pada eksperimen kali ini, kita harus mengekstraksikan DNA dari manusia. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita mengekstraksikan DNA dari manusia? Next. Yang pertama, untuk tes genetika. Yang kedua, identifikasi jenazah. Yang ketiga, bisa juga untuk analisis forensik. Nah, ini adalah beberapa tujuan mengapa kita harus mengekstraksikan DNA dari manusia. DNA ekstraksi biasanya merupakan tahapan yang paling panjang dalam teknik biologi molekuler. Ekstraksi DNA ini merupakan tahapan yang paling penting karena kita harus mengisolasi DNA terlebih dahulu dari protein dan komponen lainnya. Pertama, kita butuh sel. Kenapa? Karena DNA berada di dalam sel. Di dalam sel terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat 2 meter DNA. Nah, itu baru satu sel saja. Selanjutnya, ini adalah sel. Di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom. Jika kita perbesar, di kromosom ini akan terdapat untaian-untaian DNA. Nah, mari kita mulai. Nah, ini di dalam mulut kita. Ini adalah pipi. Di dalam pipi ini terdapat sel di mana setiap harinya akan kehilangan ribuan sel. Nah, ini bisa dijadikan sampel untuk mengekstraksikan DNA. Ini adalah tahapan yang harus kita ikuti dalam mengekstraksikan DNA melalui swab epitel. Nah, yang pertama adalah mengumpulkan sel di dalam epitel pipi. Yang kedua, membuka sel untuk melepaskan DNA. Yang ketiga, memisahkan DNA dari protein dan komponen lainnya. Dan yang terakhir, melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, ini adalah 4 tahapan yang harus kita ikuti atau kita lakukan dalam mengekstraksikan DNA. Next. Nah, ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengekstraksikan sel dari epitel pipi. Ada water bath, centrifuge, bakal swab, sampel tap, larutan lisis, larutan garam konsentrasi, larutan baperesius, etanol, isopropil etanol. Baiklah, yang pertama adalah collective sample atau mengumpulkan sel epitel pipi yang terdapat di dalam mulut, tepat di bagian pipi. Kita menggunakan bakal swab untuk mengambil sampel. Kita ambil bakal swabnya, kita usap-usapkan ke epitel pipi, lepaskan. Nah, ini jika kita perbesar terdapat
banyak sel epitel. Nah, di dalam satu sel epitel ini terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Selanjutnya kita potong. Kemudian kita ambil larutan lisis. Kita masukkan ke dalam mikrotub. Selanjutnya kita masukkan larutan yang berisi larutan lisis tadi ke dalam water bath. Jika kita lihat, ini adalah sel, dia akan memecah, membran sel akan memecah, dan ini kromosom. Nah, kita tadi menambahkan larutan lisis. Yang kita tambahkan itu mengandung 2 bahan penting. Yang pertama itu deterjen dan enzim yang disebut protein K. Deterjen ini merusak membran sel dan selaput sel sehingga menyebabkan sel DNA terbuka dan melepaskan DNA. Kemudian, DNA masih terbungkus sangat erat di sekitar protein yang disebut protein histon. Protein kinase ini nanti akan larut di dalam larutan lisis. Histon dapat melepaskan DNA. Hal ini menyebabkan protein dan sel mengendap dan DNA terlepas. Nah, kita ambil mikrotub yang kita letakkan di water bath tadi, yang kita simpan cukup lama. Kemudian kita isi lagi mikrotubnya dengan larutan garam konsentrasi. Kita masukkan, kita tutup. Nah, kira-kira ini adalah DNA, protein, dan komponen lainnya, di mana nanti protein dan komponen lainnya akan mengendap. Kalau DNA-nya akan terlepas, hal ini karena larutan garam konsentrasi. Selanjutnya, kita letakkan mikrotubnya ini ke dalam sentrifuge. Namun, cara penggunaan sentrifuge ini kita harus menggunakannya secara seimbang, di mana kita hanya menggunakan mikrotub satu sampel saja. Nah, jika kita ingin menggunakan sentrifuge, kita harus menyeimbangkannya dengan cara kita letakkan mikrotubnya ini ke dalam sentrifuge dengan seimbang, di mana kita menggunakan mikrotub yang lainnya. Kemudian kita tutup. Kita buka. Nah, ini larutan yang telah kita ambil dari sentrifuge. Nah, jika kita lihat, ini
Yang larutan yang mengendap ini adalah protein dan komponen lainnya. Dan yang di atas ini adalah larutan yang tercampur dengan DNA. Selanjutnya kita ambil larutan tadi yang mengandung DNA, kita ambil menggunakan mikropipet, kita pindahkan ke mikrotub lainnya. Nah, setelah itu kita ambil larutan isopil alkohol, kita tambahkan ke dalam larutan DNA yang telah kita pisahkan tadi. Kita kocok. Kira-kira seperti inilah penampakan DNA, di mana DNA jika kita lihat itu seperti benang-benang halus. Selanjutnya kita sentrifuskan lagi. Sistemnya masih sama. Jika kita ingin mengsentrifus mikrotub, kita harus menyeimbangkan bebannya agar mikrotub yang kita masukkan ke sentrifus tidak pecah. Kita masukkan, kita tutup, kita buka, kita ambil, dan kita ambil larutannya. Kita ambil larutan DNA itu, kemudian kita biarkan dia mengering sehingga nanti DNA yang kita hasilkan terlihat pada mikrotub. Sekian dulu praktikum genetika secara virtual dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.